Kami punya Allah yang luar biasa, yang penuh kasih Tuhan. Kau adalah Bapa kami yang sempurna. Sekalipun musim boleh berganti, tetapi kasih Tuhan dalam hidup kami adalah tetap abadi Tuhan. Kau adalah Allah yang selalu menolong kami. Kau adalah Allah yang selalu memberkati kami. Ini adalah bukti nyata di mana kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua karena pertolongan dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah meninggikan dan mengagungkan Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan, memperhatikan firman-Mu bagi kehidupan kami. Karena firman berkata berbahagia orang yang mendengar dan melakukan dengan setia setiap kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu, kami butuh makanan rohani bagi kerohanian kami Tuhan. Karena manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu akan menghidupkan kami Tuhan. Firman-Mu akan membangkitkan kehidupan kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi setiap jemaat-Mu supaya kami dilawat dan diberkati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Oh enggak semangat ya. Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. 17 Agustus ini. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita patut mengucap syukur, kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih Tuhan. Ya kita sudah memuji Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Ya hari ini banyak yang nggak datang ya. Nggak tahu kenapa ini, merayakan 17 Agustus atau gimana. Ya, oke. Bapak yang dikasih Tuhan. Ya, kita mengucap syukur kita bisa bersorak-sorai, kita bisa memuji Tuhan di tempat ini, saudara. Itu semua berkat dan pertolongan Tuhan. Dan kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia. Ya, kitab Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayatnya yang ke-13. Ya, Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13, karena hari ini adalah bulan Agustus dari edisi firman Tuhan yang berkaitan dengan Agustusan ini. Ya, tentang kemerdekaan, saudara ya. Judulnya sana adalah kemerdekaan Kristen. Sudah ketemu? Galatia pasal 5 ayat 1 dan 13 ya. Kalau sudah ketemu mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Haleluya. Pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya adalah mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kanan kirinya lihat merdeka. Kan ragu-ragu. Kita benar-benar udah merdeka nih. Ya, kita perlu mengucap syukur Bapak Ibu Tuhan ya. Kita tahun 2002 ini sudah memasuki di bulan Agustus Bapak Ibu Tuhan. Dan bulan Agustus adalah merupakan bulan spesial bagi warga negara Indonesia. Ya, adalah hari atau bulan spesial buat kita sebagai warga negara Indonesia, yang kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah sesuatu yang spesial. Karena apa? Tanggal 17, tepatnya 17 Agustus tahun 1945, Indonesia dinyatakan merdeka, saudara ya. Dan kita sudah memperingati ini yang keberapa? 77. Kalau ini udah opung-opung. Ya, usia 77 opung-opung sudah kasih Tuhan ya. Artinya sudah cukup lama Tuhan anugerahkan kemerdekaan bagi Indonesia, saudara. Dan kita tahu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu tidak mudah, saudara. Ya, sebelum awal-awal negara ini didirikan ada banyak pemberontakan, bahkan sampai sekarang pun ada juga kelompok-kelompok yang ingin
memecah belah Indonesia, tetapi kalau Indonesia tetap satu, menjadi satu negara yang berdaulat, itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, untuk meraih kemerdekaan itu bukan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari ini ya tema khotbah saya adalah mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan, saudara. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya kita sebagai anak-anak Tuhan menerima berkat double porsi, saudara. Bukan hanya kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, saudara, tetapi kita ada kemerdekaan yang lain yang Tuhan berikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ya, apa sih merdeka itu artinya? Merdeka adalah kita dibebaskan dari satu belenggu, dari satu tekanan, ya, dari satu penindasan, saudara. Saya dulu punya kakek, ya, bukan kakek lah, ya. Kalau kakek saya masih kecil banget, ingat. Saya punya papa saya itu, ya, usianya udah lumayan, meninggalnya itu tahun usia 80-an, ya. Pada waktu saya masih ingat sekali, masih usia SD, saudara. Kalau saya dekat sama bapak itu, ceritanya itu tentang masa lalu, saudara. Masa perjuangan, masa-masa penjajahan, bagaimana pengalaman ya orang tua itu di masa-masa itu. Sangat sulit, sangat susah, saudara. Orang yang dijajah itu nggak enak hidupnya. Orang yang dijajah itu tertindas, saudara. Yang terbelenggu, yang tidak ada kebebasan, saudara. Ya, hidupnya susah, makan susah, saudara. Ya, bahkan zaman dulu pun anak sekolah pun tidak sebebas sekarang. Bahkan anak-anak perempuan dibatasin, saudara kasih Tuhan. Sehingga di Indonesia kita memiliki satu pahlawan namanya Ibu Tita Kartini yang memperjuangkan kaum wanita supaya bisa supaya mengenyam pendidikan formal, saudara kasih Tuhan. Kita patut bersyukur, saudara. Nah, waktu suatu bangsa dijajah itu keadaannya yang sulit, saudara. Tidak seenak sekarang. Kita mau makan di mana bisa, kita mau jalan-jalan ke mall, mau healing-healing kemana, nggak ada yang penting ada duit, saudara guys, Tuhan. Kita bebas, saudara, ya. Kalau nggak ada duit nggak merdeka. Kalau ada duit ya merdeka banget itu, saudara guys, Tuhan. Bisa pergi kemana-mana, bisa makan apa saja, saudara. Nah, situasi ya pada zaman penjajahan dengan sekarang itu sangat berbeda, saudara. Kalau kita nggak bisa mengucap syukur kepada Tuhan, itu udah kebangetan, saudara. Saya mendengar cerita papa saya itu, waduh, menyedihkan, saudara, menyakitkan pada waktu itu, saudara. Ya, waktu masih perjuangan, masih ada pemberontakan dan sebagainya. Hidup mereka susah, saudara. Makan susah, saudara. Punya pakaian pun terbatas. Ada yang cerita lagi, yang lebih tua, lebih senior lagi, kalau kita dekat-dekat sama dia. Zaman dulu itu pakaiannya dari apa? Karung goni katanya. Dan itu dipenuhi dengan apa? Kutu, saudara. Ya, saya ingat sekali itu. Asal ketemu dengan orang tua pasti ceritanya tentang masa penjajahan, masa penderitaan mereka, saudara. Ya, mungkin saat ini jarang ya kita sebagai orang tua menceritakan hal seperti itu karena nggak punya pengalaman. Ada di zaman itu, saudara. Mungkin kita menyerahkan pengetahuan sejarah anak-anak kita pada guru sejarah. Yang ngajarkan pun nggak punya pengalaman itu. Tapi orang yang masuk dalam pengalaman penjajahan itu benar-benar menderita mereka, saudara. Dan untuk meraih kemerdekaan itu ada darah yang dicurahkan, ada darah yang ditumpahkan, saudara. Indonesia ya ada begitu banyak korban yang memperjuangkan kemerdekaan itu, ada banyak darah yang tertumpah untuk kemerdekaan Indonesia, saudara. Kita nggak mengalami, saudara, nggak mengalami masa itu. Kita saat ini sedang mengisi, saudara, kemerdekaan, menikmati kemerdekaan. Saudara, memang ada perjuangan, tetapi saya yakin dan percaya itu atas anugerah, atas kebaikan Tuhan Indonesia bisa merdeka. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ini sebuah anugerah. Kita hidup dalam masa kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah. Coba kalau Bapak dan Ibu dulu dibalik, saudara, ya, hidupnya pada masa penjajahan pasti menderita sekali, saudara. Ya, Indonesia dijajah ratusan tahun, saudara, tapi bisa dia lepas dari penjajahan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mensyukuri, harus mensyukuri atas kemerdekaan yang Tuhan berikan sebagai warga negara. Amin. Yang pertama, saudara, yang kita syukuri adalah kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia.
Ya, kita menikmati ya pembangunan, menikmati fasilitas berbagai macam yang bisa kita nikmati dalam hidup ini. Ini semua karena pertolongan Tuhan atas bangsa Indonesia. Tetapi kita melihat kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia mungkin hanya bisa kita nikmati selama kita ada di dunia ini, saudara. Ya, usia manusia di dalam Mazmur 90 katakan hanya 70 sampai 80 tahun, saudara. Kalau bisa lebih itu kebanggaannya adalah kesengsaraan, penderitaan karena sudah mulai sakit penyakit datang, saudara. Ya, ada juga orang yang belum 70 Tuhan panggil, saudara. Artinya Tuhan memang mengaruniakan kemerdekaan atas hidup kita sebagai warga negara yang luar biasa. Kita bisa nikmati, saudara. Harus kita syukuri, saudara. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan sebagai warga negara Indonesia ini adalah kemerdekaan yang sifatnya sementara, yang bisa kita nikmati. Tetapi ada kemerdekaan yang jauh lebih besar yang Tuhan kerjakan, Tuhan berikan dalam hidup kita, saudara. Yaitu kemerdekaan kita sebagai anak-anak warga kerajaan surga. Amin. Berkat itu tidak hanya kita nikmati di muka bumi ini, tetapi kita nikmati sampai kepada kekekalan, saudara. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 1 ini, saudara kasih Tuhan, ayatnya yang ke-1 tadi. Kemerdekaan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang harus kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ya, ayat 1 firman Tuhan katakan seperti ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Ya, sekali, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi kita memang sekarang ini sudah mengalami kemerdekaan, saudara. Tetapi kemerdekaan yang kita nikmati sebagai warga negara Indonesia belum kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita hanya menikmati kemerdekaan saat ini, itu masih belum kemerdekaan yang sesungguhnya. Tetapi Tuhan Yesus akan memberikan suatu kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap kita. Kemerdekaan dari apa, saudara? Ya, kita tahu, saudara kasih Tuhan, manusia pertama Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dia mencerminkan gambaran rupa Allah, mencerminkan kemuliaan Allah. Tuhan menciptakan manusia begitu sempurna, saudara. Tetapi karena apa? Karena ketidaktaatan manusia itu, dia melanggar apa yang diperintahkan Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Akhirnya apa? Manusia jatuh dalam dosa. Dan ketika Adam jatuh dalam dosa, dosa itu bukan hanya berhenti pada Adam dan Hawa, tetapi dosa itu menjalar ke semua keturunan Adam dan Hawa. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, oleh satu pelanggaran yang dilakukan oleh satu orang, ya dosa itu menjalar kemana-mana, saudara. Dan firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu firman Tuhan. Dan Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut, saudara. Saudara kasih Tuhan, orang yang ada di dalam dosa, dia sedang diperbudak oleh dosa, dia sedang dibelenggu oleh dosa, ya. Sehingga apa yang dilakukan orang yang ada di dalam dosa, dia menuruti apa yang diinginkan dosa itu, dia melakukan apa yang dosa inginkan dalam hidupnya. Orang yang hidup dalam dosa, dia akan melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita puji syukur, ya, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Ya, Allah yang maha tinggi itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang dijadikan sebagai korban untuk menghapus dosa umat manusia, saudara. Ya, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, saudara. Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya yang Tuhan berikan adalah ketika Tuhan Yesus menumpahkan darah di atas kayu salib. Saat Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan kita dari belenggu dosa, saudara. Karena apa? Karena sebelum kita dibebaskan dari kuasa dosa,
kita hidup dalam perhambaan dosa, dan suatu saat saudara kita akan menuai maut saudara, hidup kekal di api neraka saudara. Apa gunanya kita menerima kemerdekaan di dalam dunia ini, tetapi di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kekekalan kita menderita saudara. Saudara yang kasih Tuhan, orang Kristen patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Nya yang luar biasa, ya. Mengucap syukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah kemerdekaan yang double porsi, saudara. Kalau orang dunia hanya menikmati kemerdekaan sesaat ini, saudara. Mereka bisa menikmati kemajuan dalam pembangunan, mereka bisa menikmati pertumbuhan ekonomi di dunia ini, mereka bisa menikmati segala sesuatu fasilitas yang ada di dunia ini. Ya, tetapi ingat saudara, tanpa mereka memiliki iman dan percaya kepada Yesus, kemerdekaan mereka kemerdekaan yang sementara, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mewarisi kemerdekaan yang bisa kita nikmati sampai dalam kekekalan, saudara. Tapi kemerdekaan yang Tuhan berikan itu bukan hanya kemerdekaan yang kita bisa nikmati di surga sana, tetapi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemerdekaan yang sejati itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Kita dibebaskan dari rasa takut, saudara. Kita akan dibebaskan dari rasa khawatir kita. Ya, kita dibebaskan dari segala keinginan-keinginan duniawi. Kita dibebaskan dari keinginan-keinginan daging, saudara, yang menjadikan kita sebagai seterunya Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, di momen 17 Agustusan ini, saudara, ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan dengan dua hal ini, saudara. Yang pertama, kita dikaruniai kemerdekaan sebagai warga negara. Kita bisa bebas bekerja, kita bisa bebas bersekolah, kita bisa bebas berusaha, kita bisa bebas beribadah seperti ini, saudara. Ya, sekalipun sekali-kali kita ditekan, saudara, ya. Tetapi kalau roh Allah ada dalam hidup kita, sekalipun ada tekanan kanan kiri, saudara, kita tetap ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ya, mari kita bersyukur, saudara. Mari kita isi, segala karunia yang Tuhan berikan berupa kemerdekaan ini dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-13, Bapak Ibu kasih Tuhan. Ayat 13, firman Tuhan katakan begini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, saudara. Kita ini sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari kutuk dosa, saudara, yang bisa membawa kita kepada maut, kepada kebinasaan, kepada api neraka yang kekal, saudara. Ya, tadi kan kata kita ini memang sudah dipanggil dalam kemerdekaan. Kita ini sudah dibebaskan, dimerdekakan, saudara. Tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan anugerah yang Tuhan berikan. Kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam Tuhan. Kita ini udah bebas, saudara. Keselamatan kita tidak tergantung dengan amal ibadah kita, saudara. Ya, bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tetapi keselamatan itu berdasarkan anugerah, pemberian. Kemerdekaan itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, saudara. Coba bayangkan kalau kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu harus sempurna, saudara, baru kita mendapatkan keselamatan. Saya yakin dan percaya kita akan gagal, saudara, untuk menerima keselamatan itu. Tetapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, sekalipun kita masih ada banyak kekurangan, saudara, kita masih menjadi pribadi yang belum sempurna, tetapi kita sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan itu, saudara. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, saudara,
ya, pemimpin-pemimpin agama menekankan bagaimana mereka harus membayar segala sesuatu yang berhubungan dosa itu dengan korban, saudara. Orang yang datang kepada Tuhan ya dengan keadaan dosa, mereka harus membawa korban kepada Tuhan. Mereka harus melakukan dengan setia dan taat semua hukum Taurat itu, saudara. Harus sempurna baru mereka mendapatkan keselamatan, saudara. Tetapi dalam masa anugerah ini kita diberikan kebebasan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita baca seluruhnya, ini ada tuntutan ya, bagaimana orang-orang Yahudi ya menuntut orang-orang non-Yahudi yang masuk Kristen supaya mereka dapat menerima keselamatan. Itu mereka harus mengikuti adat istiadat adat orang Yahudi. Bagaimana mereka harus disunat dulu, saudara. Harus mengikuti peraturan orang Yahudi baru mereka bisa menerima anugerah keselamatan itu, saudara. Tetapi Rasul Paulus bilang, ya tidak harus disunat, ya tidak harus melakukan apa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi. Orang-orang yang percaya itu dapat menerima anugerah keselamatan. Jadi kita jangan sampai ya hidup kita ini ditawan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu Tuhan, karena kemerdekaan itu sudah diberikan, kita jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ada orang sebagian berkata bahwa karena saya sudah diselamatkan, saya sudah ditebus, berarti saya bisa berbuat segala sesuatunya. Ya mau mabuk-mabukan, saya pasti selamat. Saya mau judi, ya, saya juga tetap selamat. Saya berzina, saya juga selamat. Nah, ini pandangan yang salah. Ini adalah pandangan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah menerima anugerah keselamatan, kita harus terus mau menguduskan hidup kita. Amin. Dari hari ke hari. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah meninggalkan manusia lama dan kita sudah mengenakan manusia yang baru, saudara. Dalam kita Kolose kemarin ya, manusia lama dan manusia baru itu sangat kontradiksi sekali, sangat bertentangan sekali karakternya. Kok bau hangus, saudara? Ada masalah. Maaf, ada gangguan. Aku lihat gosong, enggak? Bau gosong. Kayak masak nasi. Ya, puji Tuhan, merdeka. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan dengan melakukan perbuatan dosa, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus memperbarui hidup kita dari hari ke hari, memperbarui pikiran kita, memperbarui hati kita, memperbarui perkataan kita, memperbarui sikap kita. Saudara kasih Tuhan, kita nggak bisa, saudara, ya mengaku kenal Yesus, mengaku sebagai anak Tuhan, tetapi tabiat kita, karakter kita masih menghidupi manusia lama. Saudara kasih Tuhan, tidak bisa. Kita harus benar-benar harus menjadi pribadi yang selalu diubahkan. Amin. Dan tidak cukup hanya berubah untuk diri sendiri, tetapi hidup kita benar-benar harus menjadi berkat. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, ini dikatakan firman Tuhan yang bagian akhir, ya, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tidak punya tanggung jawab. Sebagai orang yang sudah dimerdekakan, kita harus terus menguduskan hidup kita. Tetapi bukan hanya menguduskan untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita harus punya dampak buat orang lain. Bisa menjadi berkat buat orang lain. Yaitu dengan apa? Kita melibatkan diri. Kita memberi diri untuk melayani. Amin. Tanpa kita memberi diri untuk melayani, saudara, kita nggak bisa menjadi berkat, saudara. Dimanapun kita berada, entah itu di keluarga, di dalam pekerjaan, ya di sekolah, saudara kasih Tuhan, kita harus memberi diri, memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan untuk melayani, ya untuk menyatakan kasih Tuhan kepada seorang akan yang lain, saudara. Oleh karena itu hari ini, saudara kasih Tuhan, mari
kita mensyukuri, saudara. Kita punya berkat yang luar biasa, spesial. Amin. Ya, kita melihat kemeriahan yang luar biasa di Indonesia ini. Setiap tanggal 17 Agustus ketika kita berjalan, ada banyak bendera merah putih, ada umbul-umbul, ada apa lagi? Apa? Lampu warna-warni kedap-kedip untuk apa? Untuk memperingati kemerdekaan. Ini ada sebagai ekspresi ucapan syukur bangsa ini, ya, untuk mengungkapkan kegembiraan, kesenangan, kesukacita atas kemerdekaan yang sudah diraih bangsa ini. Diekspresikan bukan hanya dengan simbol-simbol negara, tetapi juga diekspresikan dengan perlombaan-perlombaan, ya. Di bulan Agustus jambore, ya, yang pramuka, ya, perlombaan, ya, seru-seruan, saudara. Nah, sebagai bangsa mengungkapkan begitu sukacitanya atas kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita sebagai orang percaya harus lebih lagi, amin, mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan itu harus lebih lagi, saudara. Ya, kita harus lebih lagi untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Karena kita dikaruniai kemerdekaan yang ada di Indonesia ini, saudara. Kita nggak dijajah lagi, ya. Tapi kita harus mengisi kemerdekaan itu dengan sesuatu yang positif, sesuatu yang apa? Yang baik, saudara. Kita ini jangan berpikir bahwa aku ini kecil, aku ini siapa sih, saudara. Saya katakan, Bapak dan Ibu ikut atau turut menentukan maju mundurnya bangsa ini, saudara. Ketika kita menjadi bagian dari bangsa ini, ya, sebagai pribadi yang memberikan solusi untuk masalah, untuk persoalan yang dihadapi bangsa ini, cukup kita berbuat baik, cukup kita berperilaku baik, kita bisa memberkati bangsa ini, saudara. Tetapi beda ketika kita sudah bikin ulah di bangsa ini, menimbulkan persoalan bagi bangsa ini, ya, itu akan menambah beban persoalan bagi bangsa ini, saudara. Mari kita bisa mengambil bagian juga dalam doa bagi bangsa ini. Indonesia ini perlu ditopang dengan doa, saudara. Kita perlu berdoa terus bagi bangsa ini supaya bangsa ini tetap utuh, ya, bangsa ini tetap diberkati Tuhan. Itu ditentukan oleh orang percaya, saudara. Ketika kita sebagai umat Tuhan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita berseru, kita berdoa bagi bangsa ini, maka bangsa ini akan dilindungi oleh Tuhan. Bangsa ini akan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita sebagai anak Tuhan rindu bangsa ini cepat dipulihkan, amin. Cepat bangkit, saudara, dari segala keterpurukan yang ada. Bahkan Jokowi bilang Indonesia tidak mustahil bisa menjadi bangsa negara maju, saudara. Artinya negara yang diberkati Tuhan, negara yang sangat diperhitungkan oleh negara yang lain. Tapi itu juga akan terjadi ketika kita mengambil peranan untuk bangsa ini, saudara. Kita berdukung, saudara. Lakukan hal sesuatu yang baik bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi bangsa ini, saudara, untuk kemajuan ekonomi, untuk keamanan bangsa Indonesia, supaya Indonesia ini diperisai Tuhan. Ya, hari-hari ini kita melihat ada banyak kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa Indonesia, yang ingin menggantikan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ngeri, saudara, kalau sampai dasar negara Indonesia ini diubah dengan dasar yang lain, saudara. Kita sebagai umat Tuhan tentunya akan menerima dampaknya itu. Oleh karena itu kita nggak bisa tinggal diam, Bapak Ibu guys, Tuhan. Kita harus ambil bagian. Setidaknya kita berdoa, minta supaya Tuhan lindungi bangsa ini, Tuhan jaga bangsa ini, Tuhan pulihkan ekonomi bangsa ini. Kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kita, saudara, supaya Tuhan lindungi. Karena dengan firman Tuhan supaya firman Tuhan memerintahkan supaya kita mengusahakan kesejahteraan kita, saudara. Di mana kita tinggal. Di mana kesejahteraan terjadi kesejahteraan di satu kota di mana kita tinggal, kita pun akan menerima dampaknya, saudara. Kita pun akan menerima berkatnya. Tetapi kalau di mana kota di mana kita tinggal tidak diberkati Tuhan, kita juga dampaknya, saudara. Oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, mari kita terus berdoa bagi bangsa ini, amin. Bagi keutuhan negara Republik Indonesia ini. Sekalipun ada banyak ancaman, ada banyak intimidasi, ada banyak usaha manusia, tapi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan terus berdiri atas bangsa ini, bersafaat menjadi pengantara antara bangsa ini dengan Tuhan,
Saya yakin dan percaya, kuasa apapun tidak akan sanggup menghancurkan bangsa ini, saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah lelah untuk memberkati bangsa ini. Jangan pernah lelah untuk berdoa bagi bangsa ini. Ya, haleluya. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, pagi hari ini kita benar-benar mengucap syukur. Sadarilah bahwa kalau kita bisa menjalani kehidupan hari-hari ini, itu karena Tuhan sudah menyatakan kebaikannya dalam hidup kita sebagai suatu bangsa, saudara. Sampai hari ini masih ada negara yang belum dinyatakan merdeka. Mereka masih ada dalam tekanan, mereka masih ada dalam peperangan, saudara. Ya, mereka masih ada dalam kehancuran hidupnya, saudara. Tetapi kita bisa bebas kalau kita bersyukur, saudara, dengan situasi dan keadaan saat ini. Jangan pernah mengeluh, amin. Negara kita sudah dimerdekakan. Saya yakin dan percaya kita bisa bebas melakukan apa saja, saudara. Tentunya hal yang positif yang kita lakukan. Hari ini terlebih lagi kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, yaitu memberikan hidup yang kekal bagi setiap hidup kita. Sebagai anak Tuhan, ya sebagai anak Tuhan kita bisa menikmati berkat yang ada di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan kita juga akan terus menikmati berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih. Ya, inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang bisa saya sampaikan kepada setiap kita. Mari syukuri kemerdekaan yang Tuhan berikan, baik kemerdekaan kita sebagai warga negara Indonesia maupun kemerdekaan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan sorga. Karena kemerdekaan itu sangat mahal. Tuhan berikan, Tuhan karuniakan di dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau satukan hati, kita berdoa. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk pagi hari menjelang siang ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kalau kami saat ini bisa hidup dengan damai, hidup dengan tenang, bahkan kami bisa bebas beribadah Tuhan, menikmati segala fasilitas yang menyenangkan, yang memudahkan hidup kami Tuhan. Itu semua karena karyamu yang luar biasa. Itu semua karena anugerahmu yang luar biasa atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Sekalipun ada banyak pertumpahan darah Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu Tuhan, untuk sebuah negara merdeka Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, maka kemerdekaan itu tidak akan kami nikmati dalam hidup kami. Tetapi kalau kami saat ini sebagai warga negara Indonesia, kami boleh menikmati kemerdekaan, itu adalah karena anugerah, karena kemurahan-Mu yang luar biasa atas bangsa ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan terus menjaga kesatuan, keutuhan negara kami ini Tuhan. Dari segala rongrongan, dari setiap kelompok atau orang-orang yang ingin menggantikan bangsa kami ini dengan dasar negara yang lain Tuhan. Kami berdoa setiap kuasa-kuasa itu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan memberkati Indonesia supaya Indonesia tetap jaya Tuhan, tetap merdeka, tetap utuh Tuhan di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa dan memberkati pemimpin bangsa Indonesia, bahkan pemerintahan yang saat ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Bapak Jokowi, Pak Amin, Tuhan, bahkan menteri, bahkan semua jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur di satu sisi. Kami sebagai orang percaya bukan hanya kemerdekaan sebagai warga negara Indonesia dari penjajahan, tetapi kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan kami menerima kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan yang sejati. Karena kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib, di mana Tuhan sudah melepaskan dan membebaskan kami dari kutuk dosa Tuhan yang dapat membawa kami ke dalam kehidupan kekal dalam penderitaan Tuhan. Tetapi oleh karena pengorbananmu di atas kayu salib, dengan darahmu yang mahal yang sudah tertumpah itu Tuhan, Kau mengaruniakan kemerdekaan atas hidup kami, sehingga kami boleh menerima jaminan hidup kekal di surga kelak bersama Tuhan.
Terima kasih Bapa, oleh karena itu mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan, baik sebagai warga negara Indonesia maupun kami sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang percaya, untuk mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang memuliakan Tuhan, hal-hal yang mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu di tempat ini. Berkati mereka Tuhan, biarlah mereka memiliki hati untuk memberi diri, dipakai dalam pelayanan, sehingga hidup mereka boleh berdampak, boleh menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekeliling kami Tuhan. Kami rindu melalui hidup kami, ada banyak jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang dibawa untuk mengenal kasih karunia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui kuasa Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu ini dalam setiap loh hati kami Tuhan. Supaya kemerdekaan yang sejati terus kami hidupi dalam hidup kami. Kami terbebas dari belenggu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan Tuhan. Karena Engkau sudah memerdekakan kami mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.